Terbongkarnya kasus mega korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 di Bangka Belitung yang menimbulkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah belakangan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Ya, selain mengecam keras para tersangka, Iskandar Sitorus juga turut membeberkan ciri-ciri sosok pesohor yang akan dijadikan sasaran tersangka selanjutnya setelah suami Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Crazy Rich Pig Helena Lim. Untuk mengetahui inisial nama, gender, dan pekerjaan para calon tersangka tersebut, maka inilah 5 ciri-ciri pesohor yang akan jadi sasaran tersangka kasus TPPU setelah Harvey Mois. Versi Cumi Top 5. Memiliki inisial nama C, S, SD, dan D. Kasus mega korupsi timah yang menyeret nama Harvey Mois dan Helena Lim belakangan ini cukup menggemparkan publik. Pasalnya, 16 tersangka kasus mega korupsi timah tersebut telah merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Usai penangkapan 16 tersangka, kini disebut-sebut akan ada 2 artis besar yang segera ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya. Yang menarik, secara terang-terangan Iskandar Sitorus selaku Sekretaris Indonesian Audit Watch membeberkan secara gamblang inisial nama sosok tersebut. Lantas, inisial nama siapa saja yang terkonsolidasi dalam kasus mega korupsi timah yang tengah bergulir saat ini? Kalau yang terkonsolidasi dengan uang triliunan ini ya, bisa jadi ada inisial C, ya. Lalu ada S atau SD dan D. Jadi orang-orang ini meriah megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik, padahal menggunakan uang-uang hitam. Kita berharap kejaksaan mudah menyentuh mereka. Seorang wanita dan pria. Selain menyebut inisial nama, Iskandar Sitorus juga sempat menyebutkan gender calon tersangka dalam kasus mega korupsi timah tersebut. Meski kali ini tak mengungkapkan secara gamblang, Iskandar Sitorus menyebut bahwa calon tersangka merupakan seorang wanita. Namun tentunya ada juga sosok laki-laki di dalamnya. Dan Iskandar Sitorus berharap agar pihak Kejaksaan Agung bisa segera mendeteksi oknum-oknum yang terlibat dalam pusaran kasus tindak pidana pencucian uang yang telah merugikan negara tersebut. C itu ceweknya. Semoga itu bisa dibuktikan oleh aparat hukum. Kami bangga terhadap netizen plus 62 yang berhasil membongkar. Dan kami yakin ke depan hari pelaku kejahatan ini makin dibongkar melalui konsolidasi antara netizen. Kami belajar dari kasus Rafael Aluntri Sambodo. Publik membongkar siapa dia. Oleh karena itu kita mendukung Kejaksaan Agung agar segera mendeteksi aliran uang, tindak pidana pencucian uang, baik itu kepada suami dan atau istri, kepada anak dan lain-lain. Ini sudah tidak rasional, pencurian uang negara dilakukan secara sistematis dan menguntungkan mereka. Ini modusnya sangat luar biasa rumit dan sangat luar biasa sulit. Tapi kami yakin Kejaksaan Agung mampu. Seorang publik figur hingga pendakwa. Selain publik figur, Iskandar Sitorus juga menyebut bahwa kemungkinan calon tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan seorang pendakwa. Namun, saat disinggung mengenai inisial nama, Iskandar Sitorus memilih untuk tak berkomentar lebih jauh dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak penyidik. Bisa jadi yang disebut public figure atau pesohor atau seperti tadi pendakwa dan lain-lain, kita kan belum tahu. Biarkan kejaksaan memeriksa, kita dukung mereka.
Mungkin waktu dia panggil kegiatan keagamaan di rumahnya mungkin ya, dia pendakwa atau apapun dia kasih, mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi ada acara keagamaan kan dia undang toh. Nah, atau bisa juga orang-orang yang mempunyai kompetensi atau nilai-nilai keahlian lain di tengah-tengah publik seperti mungkin ahli nujum, mungkin penolak bala hujan dan lain-lain kan bisa. Mana tahu acara-acara dia pakai itu kayak umpamanya Muiz punya acara gitu ya. Kan nggak ketulungan duitnya waktu itu. Bagaimana pamer gitu kan. Terlihat baik dan dermawan di hadapan orang. Secara terang-terangan, Iskandar Sitorus menyinggung bahwa oknum-oknum yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang mempunyai kebiasaan untuk membalut tindakan kriminal yang dilakukannya dengan menjadi terlihat baik dan dermawan di hadapan banyak orang. Maka dari itu, Iskandar Sitorus mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak gampang percaya terhadap pelaku yang menutupi keburukannya dengan sebuah tindakan kebaikan. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih cerdik dalam melihat pajak yang dibayarkan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah tersebut. Pertama harus kita pahami bahwa ada kejahatan secara terstruktur. Lebih dari 5 tahun dilakukan mencuri uang negara, mencuri kekayaan negara kita oleh orang-orang yang sesungguhnya pencuri tetapi membungkus dirinya menjadi orang-orang yang baik, sopan, sufi, dan seperti orang berhasil gitu. Ini adalah pemutarbalikan logika-logika moral di tengah-tengah bangsa bahwa berhasil itu adalah materi. Untuk kawan-kawan selalu kami berulang bahwa untuk meyakini orang lain kaya adalah dari besar pajak yang dibayarkannya pada negara. Jadi kalau ada urutan atau daftar pembayar pajak terbesar di Indonesia, itulah orang kaya. Jadi kalau ada ujuk-ujuk orang ngaku-ngaku pesohor, bilang dia orang kaya, nggak pernah bisa menunjukkan SPT pembayaran pajak tahunannya, jangan dipercaya orang kaya, itu penipu. Gitu dia. Orang kaya itu harus tertib pada negaranya, membayar pajaknya. Itu baru orang kaya. Itu baru disebut dengan orang benar. Tapi kalau ada orang punya jet, punya mobil dan lain-lain, pajaknya ora ono, ya ora ono kekayaan nih. Memiliki kasta terendah dalam kasus TPPU. Tertangkapnya suami Sandra Dewi, Harvey Mois, dan Crazy Rich Pig Helena Lim membuat Iskandar Sitorus menilai bahwa keduanya merupakan kasta yang rendah dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Namun, meskipun demikian, Iskandar Sitorus secara terang-terangan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan dalam menangani kasus mega korupsi timah yang menimbulkan kerugian negara senilai 271 triliun rupiah tersebut. Pasalnya, jika tidak diberantas hingga ke akar, ditakutkan akan ada lebih banyak lagi oknum-oknum yang mencuri hak negara. Tingkat ketajamannya kita bisa yakini bahwa kalau ini canggih, pasti tidak bisa diendus oleh Kejaksaan Agung. Tapi kami yakin ini adalah pelaku kejahatan korupsi yang, mohon maaf, lumayan tolol gitu, makanya bisa dapat. Jadi jangan bangga mereka. Oleh karena itu, kami meminta Pak Joko Widodo segera bantu tuntaskan persoalan ini, bukan malah menjadi persoalan ribut-ribut antara orang yang mau menangkap institusi kejaksaan dengan orang yang mau backingin gitu. Ada seragam-seragam tertentu hendak menghalang-halangi kasus ini muncul ke permukaan. Kita harus lawan itu. Netizen plus 62 harus melakukan perlawanan terhadap hal itu. Kita harus marakkan bahwa kejahatan harus dihentikan. Pelaku kejahatan dan yang menikmati harus dimiskinkan. Kalau tidak, akan timbul orang-orang seperti Herina Lim ini 1000 orang lagi ke depan hari. Lo mau semua gitu? One, two, three, four.